Halo Gadget Lover, ketemu lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, udah 2 tahun lebih saya pakai laptop Asus Zephyrus G15 buat editing video di channel YouTube Gadget Empire. Kemarin sempat coba MacBook Pro 16 buat editing, tapi karena suka ngegame juga, akhirnya dijual dan diganti ke Asus Zephyrus M16 ini. Nah, buat kalian yang butuh laptop buat editing video sekaligus buat gaming juga, laptop ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi sebelum beli, simak dulu yuk review saya mengenai laptop ini. Ada 5 upgrade signifikan yang langsung kerasa setelah beberapa minggu pakai laptop ini. Yang pertama adalah layarnya. Saya bahas dari layarnya dulu, karena upgrade di layarnya ini saya rasa paling signifikan. Selain ukurannya yang lebih besar, layar di laptop ini punya resolusi yang tinggi serta tingkat akurasi warna DCI-P3 100% Pantone Validated Display. Buat konten kreator, tingkat akurasi warna yang tinggi udah pasti jadi kewajiban ya. Nah, buat maksimalin menikmati konten multimedia, layarnya ini juga udah punya teknologi Dolby Vision. Jadi konten multimedia lebih jelas, lebih detail karena punya fitur HDR. Buat gaming, layarnya ini juga oke banget. Refresh rate layarnya 165 Hz dengan respon time 3 ms. Ditambah lagi, adanya teknologi Adaptive Sync bisa bikin main game terutama game-game FPS jadi lebih lancar tanpa screen tearing atau stuttering. Desain layarnya punya slim bezel di keempat sisinya, jadi screen to body ratio-nya lebar banget. Nah, layarnya ini bahkan bisa dibentangkan hingga 180 derajat. Nah, di bagian atas layarnya ini bahkan laptop ini bisa menyematkan HD webcam yang sekarang sangat sering digunakan untuk video call atau conference call. Oke Gadget Lover, ini adalah hasil perekaman menggunakan web kamera HD web kamera dari Asus ROG Zephyrus M16. Nah, ini kondisinya agak sedikit gelap, soalnya kalau saya terangin jadinya backlight. Oke, ini dia hasilnya. Resolusinya adalah HD+, dan ini adalah perekaman suara menggunakan internal mikrofon dari laptopnya, jadi tanpa tambahan mic lagi ya. Nah, upgrade yang kedua adalah experience audionya. Speaker di laptop ini jadi jauh lebih kenceng dengan kualitas audio yang lebih baik. Nah, speakernya ini terdiri dari 2 tweeter dan 4 woofer. Teknologi woofernya pakai dual force cancelling woofer, jadi bisa menghasilkan suara bass di frekuensi yang lebih rendah. Nah, di sisi softwarenya, teknologi Dolby Atmos Audio bisa memproduksi efek suara spasial dengan lebih detail dan punya cakupan range audio yang luas. Yang ketiga adalah overall performance-nya. Laptop Asus ROG Zephyrus M16 yang saya punya ini punya konfigurasi 11 Gen Intel Core i7 11800H dengan GPU Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6. Selain konfigurasi ini, Asus Indonesia juga menghadirkan Asus ROG Zephyrus M16 dengan konfigurasi 11 Gen Intel Core i9 dan 11 Gen Intel Core i7 11800H dengan GPU Nvidia RTX 3050 Ti 4GB GDDR6. Prosesornya punya konfigurasi CPU 8 core dan 16 thread dengan kecepatan up to 4.6 GHz. Nah, terdapat juga GPU Intel UHD Graphic untuk konfigurasi Intel Core i7 dan Intel Iris Xe Graphic untuk konfigurasi Intel Core i9. Dengan fitur GPU Switch, kita bisa dengan leluasa mengatur performa dan daya tahan baterai agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, GPU Nvidia RTX 3060 ini emang populer banget, terutama untuk laptop gaming. GPU ini selain powerful untuk gaming dan editing, tapi juga punya konsumsi daya yang rendah. Selain cocok buat gaming, GPU Nvidia RTX 3060 cocok juga buat keperluan editing karena punya CUDA core yang bisa mempercepat proses encoding dan Tensor Core yang bisa mengakselerasi proses rendering video. Nah, storage-nya juga udah pakai slot SSD terbaru yaitu M2 PCIe 4.0 X4 SSD yang memiliki speed rate hingga 7GB per second atau sekitar 2 kali lipat dari PCIe SSD 3.0. RAM-nya 16GB dual channel DDR4 3200 MHz, jadi udah lebih dari cukup untuk keperluan gaming dan editing tanpa perlu upgrade hardware lagi. Nah, biar nggak penasaran sama performanya, berikut adalah hasil uji benchmark Asus ROG Zephyrus M16 GU603 ini menggunakan Cinebench, PCMark, 3D Mark, dan beberapa game benchmark dengan setting grafis high di resolusi 1440p.
Nah, selain ukuran layar yang lebih besar, keseluruhan desain dari laptop ini juga jadi upgrade yang signifikan buat saya. Desain bodinya tetap kelihatan simple, tapi punya sentuhan unik dengan pantulan warna rainbow di bagian covernya. Nah, bodi laptop ini masih tergolong ringan, apalagi mengingat layarnya yang cukup besar. Bagian rubber fit di bawahnya cukup tinggi, sehingga jalur intake udara terbuka lebar. Bahkan jika layar kita posisikan di sekitar 100-120 derajat, bagian cover layar jadi tumpuan dan keyboard sedikit terangkat, sehingga jalur udara jadi lebih lebar lagi. Port yang ada di bagian sampingnya juga lengkap banget. Ada USB Type-C 3.2 yang mendukung power delivery charging, Thunderbolt 4 port, USB 3.2, LAN, HDMI, dan yang jarang saya temukan di laptop lain adalah adanya microSD card reader. Sepertinya laptop ini memang ditujukan untuk konten creator juga ya. Yang juga saya suka di laptop ini adalah experience mengetik dengan keyboardnya. Jarak antar keycapsnya cukup renggang dan feedback mengetik terasa lebih nyaman. Namun sayangnya saya kehilangan beberapa dedicated shortcut button yang sebelumnya ada di Zephyrus G15. Untuk ketik di kondisi low light, terdapat backlight RGB yang bisa diatur sesuai selera di software Armoury Crate-nya. Seperti biasa, fitur di Armoury Crate-nya ini lengkap banget. Bisa ngatur kinerja fan sesuai kebutuhan, setting power saver untuk layar, dan sebagainya. Ada juga aplikasi My Asus untuk mengakses fitur-fitur spesial seperti Link to My Asus, atau bisa langsung terhubung juga dengan Customer Care Asus jika kita mengalami kesulitan saat menggunakan laptop ini. Overall, dari kualitas displaynya, port yang disediakan, dan kinerja prosesornya, laptop Asus ROG Zephyrus M16 ini jelas nggak hanya ditujukan untuk gamer saja, melainkan untuk content creator seperti saya juga. Hampir nggak ada komplain untuk laptop ini. Nah, Asus ROG Zephyrus M16 ini dijual dengan harga 26 juta hingga 35 jutaan. Di range harganya, buat kalian yang memang butuh laptop untuk gaming, kerja, dan video editing, laptop ini jadi rekomendasi yang bisa dijadikan pilihan utama. Keren banget kan? Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah laptop ini sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng mengenai laptop Asus ROG Zephyrus M16 ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.